Real Madrid butuh perpanjangan waktu untuk eliminasi Elche dari Copa del Rey. Real Madrid harus bersusah payah untuk mengamankan tiket ke babak perempat final Copa del Rey. El Real dipaksa melewati perpanjangan waktu sebelum akhirnya menang 2-1 atas tuan rumah Elche, pada Jumat dini hari. Bermain di Estadio Manuel Martínez Valero, El Real arahan Carlo Ancelotti masih belum diperkuat penyerang Karim Benzema yang bermasalah dengan cedera. Padahal Benzema telah terlibat 4 gol dalam 4 penampilan terakhirnya melawan Elche, 3 gol dan 1 assist. Bintang internasional Prancis itu juga terlibat 13 gol dari 13 laga tandangnya untuk El Real di semua kompetisi musim ini, 8 gol dan 5 assist. Di partai ini, Ancelotti mempercayakan lini depan kepada Luka Jovic, yang tugasnya dibantu oleh Rodrigo di kanan dan Vinicius Junior di kiri. Akan tetapi, ketiganya tak mampu menghasilkan gol hingga El Real menemui jalan buntu di waktu normal. Saat pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan, justru Elche yang membuka skor setelah pemain pengganti Gonzalo Verdu memperdaya kiper Andriy Lunin melalui rebound tendangan bebas di menit ke-103. Sebelum gol itu tercipta, Elche mendapatkan free kick di luar kotak penalti menyusul pelanggaran Kapten Marcelo, yang lantas menerima pengusiran dari wasit. Bermain dengan 10 pemain, El Real tetap keluar menyerang dan berhasil menyamakan skor 5 menit kemudian setelah sepakan Dani Ceballos dibelokkan Isco di dalam kotak penalti. Ceballos sendiri telah menyumbang 3 assist untuk Madrid musim ini, semuanya terjadi di Copa del Rey, dan ini adalah yang kedua untuk Isco. Di 5 menit tersisa, El Real keluar sebagai pemenang setelah Eden Hazard yang masuk dari bangku cadangan menghadirkan gol kemenangan dengan menuntaskan umpan terobosan David Alaba, dan Elche juga harus menyudahi laga dengan 10 orang menyusul pengusiran yang menimpa Premia. Tawaran Manchester United untuk gaet Federico Valverde ditolak Real Madrid. Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United sepertinya harus gigit jari karena Real Madrid menolak melepas gelandang mudanya bernama Federico Valverde. Seperti diketahui, Manchester United saat ini sedang mencari sosok gelandang baru karena kontrak Paul Pogba, Jesse Lingard, dan Nemanja Matic akan habis pada bursa transfer musim panas 2022 mendatang. Salah satu nama yang membuat Ralf Rangnick kepincut adalah gelandang muda Real Madrid, Federico Valverde. Bahkan Setan Merah disebut telah mengajukan proposal kepada manajemen Los Blancos. Menurut laporan dari El Nacional, Manchester United telah memberikan penawaran 60 juta euro atau sekitar 976 miliar rupiah agar Real Madrid mau melepas sang pemain di bursa transfer Januari ini. Akan tetapi, tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Real Madrid karena nominal yang diajukan Manchester United di bawah harga pasarnya saat ini. Mantan pemain Deportivo La Coruna itu masih mempunyai kontrak hingga Juni 2025. Di situs Transfer Market, Federico Valverde memiliki harga jual senilai 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Habis kontrak di Manchester United, Paul Pogba berharap gabung ke Real Madrid. Kontrak Paul Pogba bersama Manchester United akan habis akhir musim ini, dan hingga kini ia masih belum menandatangani kontrak baru dengan klub. Situasi pemain internasional Prancis tersebut masih terus diperdebatkan, dengan ada laporan yang menyebutkan bahwa Pogba memilih untuk pergi dari Old Trafford secara gratis di musim panas nanti. Dilansir dari The Daily Star, Setan Merah telah mengizinkan sang gelandang untuk pergi di akhir musim nanti dan tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak. Pogba pun juga dilaporkan ingin mengakhiri masa kerjanya dengan Setan Merah dan berharap bisa bergabung dengan raksasa Spanyol Real Madrid di bursa transfer musim panas. Manajer United Ralf Rangnick pun menegaskan tidak akan melarang Pogba untuk pergi akhir musim nanti, dengan ia mengungkapkan bahwa yang terpenting pemain berusia 28 tahun tersebut masih berjuang untuk Setan Merah di sisa kontraknya. Kontrak saya sebagai manajer juga akan habis musim panas ini, ungkap Rangnick. Yang jelas, kami memiliki tujuan yang sama. Kami punya ambisi yang sama, untuk menjadi sesukses mungkin dalam 3 atau 4 bulan mendatang.
Pogba sejak awal musim ini memang telah dikaitkan dengan kepindahannya dari Manchester, setelah ia tidak langsung menyepakati kontrak baru yang diberikan oleh klub. Bahkan hingga kini ia masih belum menandatangani kontrak yang telah disodorkan oleh Setan Merah sejak awal musim ini, yang semakin menguatkan spekulasi bahwa ia akan hengkang. Selain Los Blancos, mantan klubnya Juventus juga disebut-sebut tengah berupaya untuk membawa Pogba kembali ke Turin. Tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, Bianconeri harus menyiapkan gaji yang cukup tinggi bagi Pogba, dan tampaknya Juve pun tidak akan keberatan dengan hal tersebut. Lima pemain Real Madrid akan melewatkan perempat final melawan Athletic Bilbao. Real Madrid tidak akan diperkuat Eder Militao, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Casemiro dan Fede Valverde saat mereka menghadapi Athletic Bilbao di perempat final Copa del Rey. Federasi Sepak Bola Spanyol telah memutuskan untuk tidak menunda putaran kompetisi domestik ini, bahkan setelah mengetahui bahwa banyak pemain harus melewatkan pertandingan karena mereka akan bertugas dengan negara mereka. Saya mengerti keluhannya, jadwal ini bukan sesuatu yang dinegosiasikan. Kami mencoba untuk menegosiasikannya dengan Spanyol Consejo Superior de Deportes, tapi kami tidak bisa dan harus menerimanya. Kami berharap bahwa di musim-musim berikutnya kami dapat duduk dan mendiskusikan masalah ini, kata Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol Luis Rubiales, menunjukkan bahwa itu bukan keputusan federasi. Real Madrid mencoba meyakinkan tim nasional Brasil untuk membiarkan 4 pemain kembali ke Madrid lebih cepat dari jadwal, tetapi permintaan itu tidak berhasil. Brasil telah memastikan kehadiran mereka di Piala Dunia dan tidak memiliki apa-apa untuk dimainkan dalam 2 pertandingan berikutnya, tetapi mereka memutuskan untuk mempertahankan Militao, Vinicius, Rodrigo dan Casemiro. Di sisi lain, Uruguay masih berjuang untuk mengamankan tempat di Piala Dunia dan Valverde adalah pemain kunci bagi mereka, jadi dia juga akan melewatkan pertandingan melawan Athletic, karena Real Madrid tidak akan meminta Uruguay untuk membiarkan Valverde melewatkan pertandingan kedua mereka. Real Madrid akan kekurangan tenaga melawan Athletic, terutama di sayap. Camavinga dan Nacho akan menggantikan Casemiro dan Militao, sementara Hazard dan Asensio, dengan asumsi dia pulih tepat waktu dari cederanya, akan bermain di sayap.